Di awal film, kita akan diperlihatkan suasana mencekam yang terjadi di markas Yakuza Jepang. Penjagaan ketat dilakukan karena malam ini, pemimpin mereka, Oyabun, menjadi target serangan pembunuh bayangan yang terkenal kejam dan mengerikan. Situasi penuh ketegangan menyelimuti seluruh ruangan. Namun tiba-tiba, seorang anak buah Oyabun muncul, mengantar seorang pemusik yang telah dipesan khusus oleh Oyabun. Ternyata momen tersebut menunjukkan betapa Oyabun berusaha menenangkan dirinya, meskipun di bawah ancaman serangan. Beberapa menit kemudian, Oyabun mulai menikmati alunan shamisen yang dimainkan pemusik tersebut. Ia mencoba mendekati sang pemusik, namun dari sudut ruangan yang gelap, bayangan seseorang muncul perlahan dan mendekatinya. Teriakan keras dari sang pemusik membuat Kenjiro bersama pasukannya langsung menerobos masuk ke ruangan. Namun, mereka semua terkejut saat mendapati Oyabun tewas dengan kepala terputus di lantai. Kenjiro yang sangat murka langsung menginterogasi pemusik tersebut. Dengan wajah penuh ketakutan, si pemusik menunjuk ke satu arah. Tanpa berpikir panjang, pasukan Yakuza langsung memberondong arah tersebut dengan tembakan. Namun, di tengah keheningan, secara mengejutkan bayangan kembali muncul di antara mereka dan dengan cepat menghabisi mereka secara sadis dan brutal. Kenjiro yang masih bertahan langsung berduel dengannya. Di tengah pertarungan yang sengit, tanpa sengaja tembakan sang pembunuh mengenai pemusik itu. Perasaan bersalah pun muncul di hatinya. Melihat momen itu, Kenjiro menembaknya secara brutal, sehingga membuat sang pembunuh terkapar di lantai. Dipenuhi rasa penasaran, Kenjiro mendekati tubuh bayangan itu dan membuka topengnya. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang perempuan. Namun sebelum Kenjiro sempat melakukan apapun, semua lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap gulita, bayangan lain muncul dan menghabisi sisa pasukan Yakuza yang masih hidup. Dan kini, giliran tangan kanan si bos mafia yaitu Kenjiro, bersama beberapa anak buahnya yang akan menjadi target serangan bayangan kedua yang terlihat lebih brutal dari bayangan pertama. Setelah misinya selesai, bayangan kedua mendekati rekannya yang ternyata hanya pingsan. Ia pun segera membangunkannya dan bersama-sama meninggalkan markas Yakuza. Dalam perjalanan pulang, bayangan pertama yang memiliki kode nama 13
mulai menjelaskan situasi yang terjadi. Namun bayangan kedua, yang merupakan mentornya, langsung menyatakan bahwa 13 telah gagal dalam menjalankan misinya. Sang mentor memutuskan untuk membebas tugaskan 13 sementara waktu. Sebagai konsekuensinya, 13 dikirim ke Jakarta untuk menjalani kehidupan normal sambil tetap menjaga identitasnya sebagai bayangan. Setibanya di Jakarta, 13 kini tinggal di sebuah rumah susun di pinggiran kota. Namun, ketenangan hidupnya terganggu oleh mimpi buruk dan kegelisahan yang terus menghantuinya. Untuk mengatasi hal tersebut, ia harus rutin mengonsumsi obat yang diberikan oleh sang mentor. Perlu diketahui, 13 hanyalah salah satu dari ratusan anggota organisasi bayangan yang tersebar di seluruh dunia. Organisasi ini menjalankan misi-misi rahasia sebagai pembunuh bayaran yang selalu beroperasi dalam senyap. Para anggota dilatih dan didoktrin sejak kecil, sehingga membuat mereka lupa akan nama asli maupun masa lalu mereka. Keesokan harinya, bayangan 13 pergi ke sebuah tempat rahasia menghubungi sang mentor untuk mendapatkan instruksi baru. Namun, kekecewaan melandanya karena sang mentor belum memberikan instruksi apapun. 13. Menunggu instruksi dari instruktur umrah. Komitmen dan dedikasimu selalu kami hargai. Pak, Saat kembali ke rumah susun, tanpa sengaja 13 melihat seorang anak kecil yang sedang membantu ibunya yang sedang mabuk berat. Meskipun hati nuraninya ingin menolong, ia memilih untuk tidak terlibat terlalu dalam dengan permasalahan itu. Malam harinya, sekelompok preman terlihat datang mencari ibu dari anak tersebut. Keributan pun terjadi. Suara gaduh terdengar hingga ke kamar 13. Namun, seperti sebelumnya, ia tetap memilih untuk menahan diri. Keesokan paginya, penghuni rumah susun dihebohkan oleh kematian sang ibu. Tubuhnya ditemukan dengan luka lebam di sekujur tubuh. Namun, ada hal yang janggal. Kepala polisi yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa kematian sang ibu murni disebabkan karena overdosis, bukan pembunuhan. Kini anak tersebut harus hidup sebatang kara. Beberapa jam kemudian, bayangan 13 yang kini terlihat di sebuah warung. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kedatangan anak tetangganya tersebut yang bernama Monji. Monji yang sudah kelaparan, langsung meminta sisa makanan dari 13. Dari percakapan singkat itu, terungkap sebuah fakta bahwa ibu Monji ternyata sengaja dihabisi oleh anak buah Haga karena saat ini ia sedang mengandung anak Ariel. Siapakah sosok Ariel? Dan apa hubungannya dengan Haga? Melihat kesedihan yang dialami Monji, 13 akhirnya memutuskan untuk mengantarkan Monji ke pemakaman ibunya. Dari kebersamaan itu hubungan keduanya semakin dekat, seperti keluarga. Mama, Monji gagal ngelindungin Mama. Maafin Monji. Makasih ya, Kak.
Keesokan paginya, 13 yang baru saja selesai mandi menemukan secarik kertas ucapan terima kasih dari Monji. Namun saat 13 hendak menemuinya, ternyata Monji sudah tidak ada di sana. Monji? Halo bos. Di saat yang sama, seseorang datang. Ternyata dia adalah Jackie, salah satu anak buah Haga, yang ditugaskan untuk mencari sesuatu di rumah Monji. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata barang yang dicari Jackie adalah narkoba dan sejumlah uang. Setelah berhasil menemukannya, Jackie tanpa ragu mulai menikmati barang tersebut. Bayangan 13, yang sudah sejak tadi mengawasi dari tempat persembunyiannya, langsung keluar dan mengancam Jackie agar bersedia mengantarkannya bertemu dengan bosnya, yaitu Haga. Bawa aku ke dia. Ke siapa? Kagak. Ayo cepat. Di tengah perjalanan, bayangan 13 meminta Jackie untuk menceritakan siapa sebenarnya Haga. Jackie kemudian menunjuk ke arah baliho calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang terpampang di jalan dan mengungkapkan bahwa pasangan tersebut merupakan bapak dan anak. Mereka adalah pemilik bisnis besar yang saat ini dikelola oleh Haga, yaitu jaringan narkoba dan beberapa klub malam di Jakarta. Yang lebih mengejutkan, kepala polisi yang menangani kasus kematian Ibu Monji, yaitu Prasetyo, juga terlibat dalam bisnis haram ini dan merupakan bagian dari komplotan mereka. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kematian ibunya Monji karena mengandung anak Ariel, dan Ariel tidak mau bertanggung jawab sehingga melibatkan komplotannya untuk menghabisinya. Polisi? Polisi? Ini Jakarta, Neng. Setibanya di tempat Haga, Jackie langsung mengajak 13 untuk menemui Sorya, yang tak lain adalah adik perempuan Haga. Sorya dikenal sebagai sosok perempuan yang sangat kejam dan sadis. Ia juga tak segan menghabisi orang yang menentangnya. Begitu mendengar bahwa Jackie membawa seorang wanita penghibur untuk Haga, Sorya memerintahkan 13 untuk tetap menunggu di ruangan tersebut. Sementara itu, Sorya dan Jackie segera masuk ke dalam ruangan untuk menemui Haga. Melihat kesempatan itu, bayangan 13 segera bergerak cepat. Ia menyusup ke ruang pengawasan dan memeriksa rekaman CCTV. Ternyata, dugaan 13 benar bahwa Monji telah diculik oleh Haga dan komplotannya. Mengetahui fakta itu, bayangan 13 langsung menerobos masuk ke ruangan Haga untuk menanyakan keberadaan Monji. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Kau sendirian. Sumpah bos, gua kagak tahu. Muncul aja nih. Sorya yang sebelumnya pingsan dihantam oleh 13, kini sudah sadar dan dengan penuh amarah, ia menembak bayangan 13 menggunakan senjata shotgun. Namun ia tak menyangka, tembakannya justru mengenai kakaknya, yaitu Haga, yang membuatnya tewas seketika. Melihat situasi tersebut, Sorya bergegas pergi memanggil para penjaga untuk menangkap 13. Di saat yang sama, bayangan 13 mengajak Jackie untuk segera meninggalkan tempat itu. Ia juga menyuruh Jackie untuk membawa perempuan yang sedang mabuk itu bersamanya. Namun para penjaga yang dipanggil Sorya menghadang mereka di lorong pintu keluar, sehingga memaksa 13 untuk kembali bertarung dan menghabisi mereka satu persatu. Banyaknya penjaga yang menghadang 13 membuatnya harus terlempar ke ruang diskotik
di mana di sana ia harus kembali menghadapi Sorya yang masih membawa shotgun. Di tengah pertarungan, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat ke lokasi. Jackie, yang merasa berada dalam bahaya besar, segera mengajak 13 untuk pergi secepatnya. Buruan! Polisi! Bangun lu! Bantu lari anjing! Di perjalanan, Zeki terlihat sangat kesal karena gara-gara 13 ia harus terjebak dalam situasi berbahaya ini. Jackie pun akhirnya menurunkan 13 di tengah jalan dan pergi meninggalkannya. Nanti budek loh dia. Adegan kini beralih, memperlihatkan kepala polisi Prasetyo yang sedang menginterogasi seorang kurir narkoba dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Namun tiba-tiba, Prasetyo mendapatkan sebuah informasi tentang kematian Haga. Dengan cepat, ia langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian, Prasetyo melihat Haga dalam kondisi tewas mengenaskan. Tanpa membuang waktu, ia segera menghubungi Aril untuk memberitahukan tentang kematian Haga. Dia masih remaja. Dan dia bukan orang sembarangan. Aku pernah lihat dia. Inilah Aril, sosok pria kejam, dingin, dan penuh politik. Tak ada yang bisa menghentikannya dalam mencapai tujuannya. Ia adalah pribadi yang sangat ambisius, tidak segan untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi jalannya. Dengan latar belakang keluarga yang kuat, Aril selalu memanfaatkan posisinya untuk meraih kekuasaan. Saat ini, ia bersama ayahnya mencalonkan diri sebagai pemimpin Jakarta. Namun motif di balik pencalonannya bukanlah untuk kebaikan masyarakat, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperkaya diri. Setelah mendengar kabar tentang kematian Haga, Aril segera memerintahkan Prasetyo untuk segera membereskannya dan memastikan bahwa tak ada yang bisa menggagalkan pencalonan ayahnya. Aku juga turut berduka, bro, oke? Aku mulai dari Jackie. Iya. Malam harinya, Prasetyo bersama para pengikutnya yang juga merupakan anggota polisi bergerak tanpa atribut layaknya gangster. Mereka mendatangi rumah Jackie dengan tujuan untuk menggali informasi tentang siapa sebenarnya 13. Jackie, yang saat itu sedang berusaha menidurkan neneknya, tiba-tiba dikejutkan dengan pasukan bertopeng yang dipimpin oleh Prasetyo menyusup masuk ke dalam rumahnya. Dengan wajah penuh kemarahan, Prasetyo langsung menginterogasi Jackie dengan penuh ancaman. Jackie yang sangat ketakutan, berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengenal 13. Namun Prasetyo yang tidak percaya terus mengancam Jackie. Pras menerima laporan tentang kekacauan yang terjadi di luar. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mengecek keadaan. Tetapi tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan 13 menerobos masuk dengan motornya. Dalam sekejap langsung menghabisi semua anak buah Prasetyo yang ada di sana. Setelah menghabisi seluruh pasukan Prasetyo, Bayangan 13 mendekati Prasetyo. Namun, saat Bayangan 13 berencana menginterogasi Prasetyo, tiba-tiba Jackie menyergapnya dari arah belakang, sehingga memberi kesempatan bagi Prasetyo untuk melarikan diri. Mana Monji? Hah? Tanpa membuang waktu, Bayangan 13 segera mengejar Prasetyo yang berhasil melarikan diri ke kediaman Aril. Begitu sampai di rumah Aril,
bayangan 13 masuk dengan cepat. Namun, begitu ia memasuki rumah itu, tiba-tiba sesuatu terjadi padanya. Melihat bayangan 13 yang kini tak berdaya, Prasetyo yang sudah sangat geram langsung berniat menghabisinya. Namun sebelum ia sempat melancarkan serangannya, Ariel berhasil mencegahnya, mengingat ia harus menelepon ayahnya terlebih dahulu untuk memberitahu situasi ini. Namun Prasetyo kini kembali mendekati bayangan 13 untuk membisikkan sesuatu di telinganya. Tiba-tiba saja 13 tersadar dan dengan gerakan cepat langsung menghabisi Prasetyo. Melihat kejadian itu, Ariel yang semakin marah, ia pun langsung memukul 13 dengan keras, sehingga membuatnya pingsan. Tanpa membuang waktu, Ariel segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa bayangan 13 ke ruang bawah tanah. Adegan kini berpindah ke Kamboja, di mana sang mentor tengah menjalankan sebuah misi yang diberikan kepadanya. Namun saat sang mentor kewalahan menghadapi musuh, tiba-tiba muncul seorang bayangan lain bernama Troika, yang dengan cepat meremas kepala musuhnya hingga remuk. Ternyata, Troika sengaja diutus untuk mendampingi sang mentor, mengingat target mereka kali ini memiliki kemampuan yang setara dengan mereka. Troika, clear the way for her. Setelah mereka mendekati markas target, seorang pria muncul secara tiba-tiba, mencoba menghalangi mereka. Namun, sang mentor dan Troika akhirnya memutuskan untuk membagi tugas dalam menyelesaikan misi ini. Sang mentor akhirnya berhasil menemukan target, dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Keduanya memiliki kemampuan yang hampir setara, saling mengalahkan dalam beberapa kesempatan. Namun, saat sang mentor berhasil melumpuhkan target, sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah target membuka cadarnya, sangat mengejutkan. Ternyata ia adalah anak asuhnya bernama Valfor yang dulu memberontak dan meninggalkan organisasi bayangan untuk menjalani kehidupan yang normal. Mendengar bahwa saat ini Valfor sedang mengandung anak pertamanya, sang mentor merasa iba dan tak tega untuk menghabisinya. And for us, you know this is a miracle. And it means something, anything, please. Namun, di saat Valfor hendak kabur dari sang mentor, tiba-tiba ia dihadang oleh Troika yang sudah berada di luar pintu, yang langsung menghabisinya tanpa ampun. Cerita kembali berfokus pada bayangan 13 yang saat ini sedang disekap di ruang bawah tanah. Ariel yang saat ini mengenakan topeng kebesarannya, menyiksa bayangan 13 dengan penuh kemarahan. Namun saat Ariel hendak menghabisinya, tiba-tiba ayahnya datang dan langsung memarahinya. Tapi... Ia memarahi Ariel karena kegagalannya dalam menangani masalah kecil
yaitu tentang kehamilan kekasihnya yang tak lain adalah Ibu Monji, yang saat ini telah menyebabkan kekacauan besar, yang akhirnya mengakibatkan Haga dan Prasetyo mati. Namun melihat potensi besar yang dimiliki oleh Bayangan 13, ayah Aril mulai mempertimbangkan untuk memanfaatkan kemampuan 13 dalam transaksi narkoboy yang melibatkan seseorang bernama Kabil. Dengan sebuah rencana licik yang ia pikirkan, yaitu Aril akan melakukan transaksi dengan Kabil, sementara 13 ditugaskan untuk menghabisi Kabil dan pasukannya. Dengan begitu, mereka akan bisa mendapatkan kembali barang itu yang nantinya akan dijual lagi untuk mendanai kegiatan kampanye mereka. Saya orangnya adil. Kamu mau anak itu, saya mau jasa kamu. Singkat cerita, transaksi pun dilakukan. Aril meminta 13 untuk mengantarkan barang yang telah disepakati, sementara Kabil juga meminta orang kepercayaannya untuk memeriksa keaslian barang tersebut. Setelah transaksi selesai, Aril mulai memainkan rencananya. Sekarang lepasin Monji. Terus Monji gimana? Nurut aja, oke? Dengan terpaksa, 13 mengikuti semua perintah Aril, karena saat ini Monji dijadikan sandera mereka. Namun ketika 13 sedang melaksanakan misinya, Monji menghembuskan nafas terakhirnya, yang seketika membuat Jackie segera memberontak dan memberitahu 13 tentang kematian Monji. Monji mati! Monji mati! Kabil, yang sudah mengetahui rencana licik Aril dan ayahnya, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Pertempuran pun tak terhindarkan, memunculkan kekacauan di antara mereka. Di tengah baku tembak yang berlangsung, Jackie yang melihat dua pasukan Kabil berada tepat di sampingnya, dengan sengaja membuka pintu mobil. Hal ini membuat ayah Aril langsung diberondong dengan tembakan secara brutal. Melihat kejadian itu, Aril langsung segera mengambil senjata yang ia simpan di bagasi mobil dan dengan brutal menembak habis seluruh pasukan Kabil tanpa sisa. Ini semua gara-gara lo! Setelah selesai dengan pasukan Kabil, Aril segera meloncat ke atas mobil dan menghabisi Kabil dengan penuh kemarahan sambil berteriak memanggil nama 13. Bayangan 13 akhirnya muncul dan langsung menabrak Sorya. Sementara itu, Aril dan pasukannya langsung bergerak untuk memburunya. Kini, yang tersisa hanyalah Aril dan Bayangan 13. Aril mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghabisi Bayangan 13. Namun Bayangan 13 yang sudah sangat terlatih dan sudah terbiasa menghabisi musuh-musuhnya, hanya memerlukan waktu 5 menit untuk menghabisi Aril.
Setelah semuanya selesai, bayangan 13 dan Jackie membawa jasad Monji untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, di tengah perjalanan sebuah mobil menghalangi mereka, yang menyebabkan mobil mereka terguling dan keduanya pun tak sadarkan diri. Setelah sadar, mereka mendapati diri mereka disekap oleh sang manajer dan sang mentor. Si manajer yang sudah bersiap untuk menghabisi 13 sebagai bagian dari prosedur organisasi bayangan, tiba-tiba dikejutkan oleh Jackie yang mendorongnya. Dalam kekacauan itu, Jackie pun harus ditembak oleh si manajer. Bayangan 13 yang berhasil melarikan diri segera dikejar oleh Troika. Keduanya terpaksa bertarung dengan sengit. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, 13 akhirnya berhasil menghabisi Troika. Namun, ia kini harus bersiap untuk melawan sang mentor. Setelah pertarungan yang sangat sengit dan menegangkan, bayangan 13 akhirnya tak berdaya setelah terkena ledakan. Sang mentor yang saat ini terlihat berada dalam sikap penuh keraguan, di mana ia dipaksa harus menghabisi anak asuhnya sendiri. Namun pada saat yang sama, si manajer muncul dan mendesak si mentor untuk segera mengeksekusinya. Namun sangat mengejutkan, si mentor lebih memilih menyerang sang manajer, yang membuatnya harus menerima sebuah tembakan. Sang mentor yang kini sekarat mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata nama bayangan 13 yang sebenarnya adalah Nomi. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini Nomi adalah anak kandungnya sendiri.